Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz dari kelas 4CN dengan NIM 062430701547. Di sini saya akan mempresentasikan laporan Software Recruitment Specification atau RRS dengan judul Sistem Informasi Antrian Klinik Kampus Berbasis Web Digital. Latar belakang, di era digital saat ini, integrasi penataan sistem informasi pada sektor pelayanan kesehatan lingkungan kampus menjadi prioritas utama demi menjaga akuntabilitas data. Berdasarkan standar Software Recruitment Specification RRS, pengembangan ini difokuskan pada sinkronisasi alur data pendaftaran hingga verifikasi akhir guna mewujudkan ekosistem pelayanan klinik yang struktur, transparan, dan efektif. Analisis permasalahan. Yang pertama, kendala alur konvensional. Dengan manajemen operasional klinik saat ini yang masih mengandalkan pencatatan manual pada buku besar, bisa rawan salah tulis atau terselip. Yang kedua, dampak pada pasien atau mahasiswa. Terjadinya penumpukan tidak teratur di ruang tunggu akibat tidak adanya transparansi waktu sehingga membuang waktu kuliah yang produktif. Yang ketiga, kendala tenaga medis. Staf administrasi kesulitan melakukan rekap data kunjungan harian, sedangkan dokter kesulitan memantau daftar tunggu pasien secara akurat dan real time. Stakeholder dan ruang lingkup sistem (MPP). Yang pertama, stakeholder dan peran utamanya, yakni pasien atau mahasiswa, melakukan pendaftaran, mengambil nomor antrian, dan memantau status secara real time. Lalu staf administrasi mengelola data master, memverifikasi kedatangan, dan memanggil nomor antrian. Dan dokter memantau daftar tunggu aktif pasien di poli masing-masing secara akurat. Yang kedua, batasan sistem MPP. Skop inti: registrasi akun, pengambilan nomor antrian digital, dengan dashboard pemanggilan admin, dan monitor status publik. Out of scope, yakni sistem pembayaran, rekap medis detail, dan fitur resep obat digital. Kebutuhan fungsional utama atau FR dari analisis aliran data ini, sistem ini merumuskan 6 kebutuhan, yakni dari FR01, autentikasi. Sistem mampu memvalidasi sesi login mahasiswa menggunakan parameter NIM. FR02, dinamis. Sistem mampu menyajikan daftar pilihan poliklinik secara dinamis dari basis data. FR03, otomasi. Sistem mampu mengalkulasi dan menerbitkan nomor urut antrian harian otomatis per poli. FR04, monitoring. Sistem mampu menampilkan nomor antrian aktif pada layar monitor publik secara real time. FR05, kontrol. Sistem memvalidasi staf admin untuk memperbarui status antrian panggil atau selesai. FR06, pelapor. Sistem mampu menghasilkan laporan statistik kunjungan pasien harian dan bulanan. Data flow diagram level 0. Pada data flow diagram atau DFD level 0 ini dapat dilihat gambaran besar aliran data sistem. Terdapat dua entitas luar, yaitu pasien dan staf admin, dengan pasien memberikan masukan berupa data login dan pilihan poliklinik, lalu menerima keluaran berupa nomor urut antrian. Di sisi lain, admin memberikan data master poliklinik dan menerima keluaran berupa rekap laporan kunjungan harian. Dengan proses 1.0, autentikasi, memvalidasi hak akses login entitas pasien dan admin menggunakan data store T pasien. Dengan proses 2.0, manajemen antrian, proses inti yang mengolah data pendaftaran pasien, menghitung nomor urut dari data store T poli, dan menyimpan transaksi ke T antrian. Dengan proses 3.0, pelaporan, menarik data riwayat transaksi secara berkala dari data store di antrian untuk menghasilkan rekap transaksi statik bagi admin.
DFD level 1. Di sini proses dibagi menjadi 3 tahapan utama, yakni proses 2.1 pendaftaran antrian, menangani input pilihan poliklinik dari mahasiswa, mengkalkulasi nomor urut baru, dan menerapkan validasi aturan bisnis agar tidak ada duplikasi pendaftaran di hari yang sama. Proses 2.0 monitoring antrian, dengan berjalannya secara otomatis dan real time untuk mengambil data antrian aktif dari database guna ditampilkan langsung pada layar monitor ruang tunggu publik. Proses 2.3 pemanggilan antrian, menangani perubahan status data spesifik pasien dari menunggu menjadi dilayani atau selesai di dalam database ketika staf admin mengklik daftar panggil. Entity Relationship Diagram (ERD). Arsitektur penyimpanan data dimodelkan secara struktural melalui ERD tabel fisik ini. Menghubungkan relasi yang diterapkan adalah one to many dari tabel T pasien ke T antrian serta tabel T poli ke T antrian. Karena hal ini, satu data pasien maupun satu jenis poli dapat memiliki banyak rekam riwayat antrian seiring berjalannya waktu operasional klinik. Selanjutnya, kelas diagram. Di sini saya memetakan 4 kelas utama, yakni pasien, poli, admin, dan antrian. Setiap kelas telah mendefinisikan atribut data serta metode fungsi operasinya secara rinci. Definisi komponen kelas utama. 1. Pasien menyimpan data identitas mahasiswa, NIM, nama, paspor dengan fungsi operasi login dan ambil antrian. Lalu poli menyimpan data poliklinik dengan atribut ID poli, nama poli, status aktif sebagai kode unik kategori poli dengan fungsi get poli aktif. Admin memiliki metode operasional klinis seperti panggil berikutnya, kelola poli, dan ekspor laporan. Lalu antrian menyimpan data transaksi dinamis, ID antrian, nomor urut, tanggal daftar, status dengan metode eksekusi generate nomor urut dan update status. Hubungan dan kardinalitas objek dengan memutakan relasi asosiasi antara kelas secara logis. Contoh, 1 objek pasien dan dapat membuat hubungan 0 atau banyak transaksi ke kelas antrian. Dan ini adalah use case diagram, mendefinisikan interaksi antara manusia elemen luar dengan fungsional di dalam sistem. Diagram ini membagi batasan fungsional secara jelas, di mana pasien hanya memberikan hak akses untuk fungsionalitas yang bersifat mandiri, login, ambil antrian, monitor, sedangkan staf admin memiliki otoritas penuh terhadap fungsi-fungsi manajerial operasional klinik. Yang dimana berfungsi untuk membatasi ruang lingkup sistem sekaligus menegaskan pembagian peran pengguna atau hak akses. Pasien hanya dihubungkan dengan fungsi-fungsi mandiri, yaitu login sesi, poli, ambil antrian, dan monitor antrian real time. Lalu staf admin ekspor laporan kunjungan Excel, tambah atau edit kategori poli, dan panggil nomor antrian dengan tanda kurung next. Karena hak akses tersebut sepenuhnya diperan staf admin di sebelah tambah atau edit kategori poli, panggil nomor antrian, next. Selanjutnya, sequence diagram. Diagram ini menjelaskan skenario ketika pasien memicu aksi pada komponen antarmuka UI.
Komponen UI kemudian meneruskan pasien ke bagian pengontrol logika, melakukan operasi validasi data dan eksekusi perintah SQL insert komponen ke komponen penyimpanan DB. Setelah database berhasil memproses data, pesan sukses dikembalikan secara berantai hingga mempengaruhi perubahan visual di sisi pengguna. Ketika peran pasien memicu aksi pada komponen antarmuka, boundary UI, pesan permintaan dikirimkan secara horizontal ke kanan. Ketika peran pasien memicu aksi, klik ambil antrian dengan pilih poli, lalu akan dipicu request antrian dengan NIM dan ID poli, lalu bertahap memetakan cek antrian aktif ini, data tidak ditemukan, hitung nomor urut baru, lalu insert into, dan yang ketujuh, transaksi sukses ke T antrian. Antrian controller berfungsi untuk mengontrol pasien setiap kali dia mengklik ambil antrian. Lalu, return data nomor urut akan dikembalikan dan ditampilkan kepada pasien yang ada di layar. Kesimpulan: berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan Software Recruitment Specification atau RRS untuk sistem informasi antrian klinik kampus berbasis web digital ini telah berhasil memetakan seluruh kebutuhan fungsional secara komprehensif dan sistematis. Implementasi metodologi analisis struktur melalui DFD dan ERD serta pemodelan implementasi objek menggunakan standar UML menunjukkan sinkronisasi yang konsisten. Seluruh alur data, pembagian peran pengguna dan struktur basis data telah terintegrasi secara utuh dari tahap analisis kebutuhan hingga perancangan teknis. Sekian video presentasi dari saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.